saya baru berita acara penyitaan dan berita tersangka, saya baca tadi lihat, wah ini udah kacau. Jadi kalau saya baca yang lain-lain, saya yakini saya akan bisa temukan hal-hal yang lain. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Genap sepekan Peggy Setiawan bebas. Tapi banyak orang yang belum paham bahwa kasusnya belum sepenuhnya selesai. Di satu sisi Peggy telah diputuskan bebas dari status tersangka di pengadilan. Tapi kami mendengar akan ada upaya hukum yang akan menggugatnya kembali di pengadilan. Benarkah? Saya akan buka tuntas hari ini. Saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat Bersuara. Malam hari ini istimewa. Panggung Rakyat Bersuara akan diisi oleh para pakar hukum senior. Sebelumnya, saya undang dulu Peggy Setiawan, mantan tersangka kasus pembunuhan Vina, beserta pengacaranya, Tony RM. Peggy, apa kabar? Waduh. Bung Tony. Nanti kita ngobrol dulu ya. Peggy langsung dari Cirebon tadi? Cirebon. Langsung dari Cirebon. Enggak, di Jakarta. Bentar, mikrofonnya belum. Sudah. Coba. Halo, 1, 2, 3. Iya, lebih dekat lagi ya. Ya. Dari Jakarta hari ini. Jakarta hari ini. Kemarin? Kemarin Cirebon. Kemarin Cirebon. Jadi ini keliling ke Jakarta untuk apa nih? Untuk menghadiri podcast tadi. Menghadiri podcast. Siap. Oke. Bersama Bang Tony. Pak Tony. Ya? Bang Tony ini temani selalu nih. Iya, benar-benar. Oke. Motornya udah dikembalikan belum? Belum. Belum. Bukan motor pink kan? Oh, motor pink. Motor pink. Motor pink. Iya. Warnanya udah ungu kuning. Oh, oke. Tapi itu motor yang di sana. Iya. Tapi dikasih motor lagi katanya. Iya, benar. Oke, nanti kita cerita soal itu ya. Oke. Selanjutnya, untuk pertama kali di Panggung Rakyat Bersuara, yang kemudian juga mengawal dari kasus Vina ini, ia adalah Ketua Umum Pradi sekaligus pengacara 6 terpidana kasus Vina, Pak Otto Hasibuan. Bung Otto. Saya kenal Pak Otto lebih dari 10 tahun lalu dan tidak pernah berubah. Ini luar biasa. Masih tetap sporty, trendy, luar biasa. Oke. Selanjutnya ada praktisi hukum yang juga malang melintang di dunia politik. Nanti kami masih tunggu adalah Bung Henry Yoso Diningrat. Nanti kita akan tunggu sama-sama, masih di perjalanan. Selanjutnya hadir pula Bung Frederick Yunadi, praktisi hukum. Siap, makasih. Makasih, Pak Fred. Oke. Wah. Nanti Bung Fredrik di tengah saja. Silakan Bung Fredrik. Dan last but not least, the one and only, Bung Ran, Bung Rasman Arif Nasution. Siap. Dan pemirsa, 9 butir amar putusan, 9 butir saya ulangi ya, amar putusan Hakim Eman Sulaiman membebaskan Peggy Setiawan. Namun silang pendapat mengemuka bahwa Peggy bisa kembali menjadi tersangka lagi. Berikut informasinya. Pasca putusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Kota Bandung, Jawa Barat 8 Juli lalu, pengacara keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, menyatakan Peggy bisa jadi tersangka lagi. Ibu bebas
bukan bebas pokok perkara. Ada kemungkinan ya, bebas hanya sebentar. Habis itu penyidik mulai lagi dengan mengikuti prosedur yang benar. Namun tim kuasa hukum meyakini Peggy tak lagi bisa dijadikan tersangka karena telah terkunci amar putusan Hakim Eman Sulaiman. Dari amar putusan ini ya sudah terkunci ya. Jadi apabila penyidik melakukan penyidikan lagi dan menetapkan tersangka kepada Peggy Setiawan, ini tidak bisa karena ini sudah terkunci dengan amar ini. Semua dalam proses evaluasi, kita tidak bisa menyampaikan memaksakan seseorang untuk menjadi tersangka, kan tidak mungkin seperti itu. Semua nanti akan dilaksanakan sesuai dengan alat bukti yang kita terima. Pakar hukum pidana Hipnu menyebut Peggy bisa kembali jadi tersangka jika penyidik Polda Jawa Barat memiliki bukti baru yang kuat. SP3 demi kepentingan hukum. Nah, si Peggy ini adalah SP3 demi kepentingan hukum. Artinya apa? Kepentingan hukum buktinya masih kurang. Buktinya salah mengambil. Oleh karena itu dalam hal seperti ini, maka demi hukum si Peggy bisa diajukan kembali ketika itu bukti kuat, bukti cukup. Setelah Peggy bebas dan kembali ke kampung halaman di Cirebon, Jawa Barat, suasana rumah Peggy Setiawan selalu ramai dikunjungi tetangga, keluarga, dan kerabat. Dan mungkinkah Peggy bisa jadi tersangka lagi di kasus pembunuhan Vina dan Eki? Ada Peggy di sini, ada Bung Tony di sini, tapi ada Bung Otto di sini. Saya mau tanya dulu sebelum ke Peggy dan Bung Tony, ke Pak Otto. Pak Otto tanggal 24, Pak Otto pegang zakat total juga? Tidak. Oh tidak, oke. Tapi ada 5 terpidana yang kemudian juga akan mengajukan PK, betul? Benar. 5 Pak Otto ya? Ya, betul. Bukan semuanya, kenapa tidak semua itu? Karena memang ada pembatasan seperti apa? Datang. Karena prinsipnya kan begini, pada mulanya kan keluarga para terpidana ini yang datang ke kantor Peradi. Iya. Jadi setelah itu baru kita bertemu dengan para terpidana tersebut dan mereka lah yang minta bantuan hukum kepada kita. Oh, 5 orang semuanya. Itu? Ya. Sementara 5 orang itu ya? Sementara. Oke. Zakat total saya dengar informasinya bahwa akan segera disidang pertama kali di PN Cirebon itu 24 Juli 2024. Betul ya? Bung Tony, meskipun Anda bukan pengacara, tapi Anda mendengar soal itu ya? Iya betul, 24 Juli 2024. Dan akan dilanjutkan lagi nanti dengan 5 terpidana. Sudah ada kabar kapan waktunya Pak? Dan di mana? Belum, kita akan persiapkan dulu. Karena kita memang nggak mau tergesa-gesa ya. Memang ini dilematis sekali ya. Dari Sakal sudah mengajukan PK. Walaupun ya, mudah-mudahan lah PK-nya itu betul-betul sempurna ya. Kalau kita memang sekarang ini sedang memperdalam kasus dan ingin akan bukti-bukti yang lebih sempurna baru kita mengajukan PK. Begini, ini kan pemikiran awam Pak Otto. Dengan bebasnya Peggy, pertanyaan pertama saya, apakah berpengaruh bahwa ini merupakan angin segar bagi 5 terpidana maupun zakat total yang akan melakukan PK? Ya pasti, karena gini, di sisi mana, Pak? Ada 2 hal. Dari segi psikologis udah pasti berpengaruh. Tapi dari segi hukum juga berpengaruh karena kalau tadinya kasusnya Peggy itu bisa dijalankan dan terbukti dia bersalah, itu kan akan lebih memberatkan juga terhadap kasusnya yang 5 lagi, yang lain. Betul. Ya kan? Tetapi dengan adanya SP3, putusan pra peradilan ini, paling tidak ini kan berhenti dulu sementara. Sehingga dengan bukti-bukti yang baru yang kita lihat sekarang ini, maka kita akan lebih kuat untuk bisa mempertahankan bahwa dan membela kepentingan dari 5 orang ini. Ya. Nah, walaupun yang menjadi isu sekarang yang menarik kan apakah kasusnya Peggy ini akan bisa dibuka kembali atau tidak. Itu satu. Bukan pertanyaan sederhana gini Pak. Kalau seandainya Peggy bebas, sisi mana yang menguntungkan 5 terpidana sehingga mereka juga bisa dikatakan bahwa mereka bisa jadi bukan terpidana kasus Vina. Harusnya mereka bebas. Di mana kemudian logika sederhananya itu bisa menjelaskan? Sekarang begini, ada konstruksi hukum yang dibangun oleh polisi, kemudian sampai kepada kejaksaan, dan sampai kepada putusan pengadilan. Konstruksi hukumnya itu begini, bahwa
ada 11 orang yang dinyatakan pelaku perbuatan ini. Kemudian 3 diantaranya itu dinyatakan buron. Nah 2 yaitu ada Andi dan satu lagi saya lupa siapa satu lagi itu dinyatakan akhirnya dinyatakan itu ternyata fiktif tidak ada, ya kan? Nah sekarang Peggy diantaranya satu orang itu yang buron itu, ya kan? Nah, jadi sekarang menjadi persoalan adalah kalau 2 ini dinyatakan itu ternyata fiktif tidak ada, maka konstruksi hukumnya itu menjadi tidak sempurna. Coba kita lihat, ada 11 orang melakukan perbuatan pidana berdasarkan dakwaan jaksa. Satu diantaranya Andi mengatakan bahwa dia melempar umpamanya, satu menusuk dan sebagainya. Ada peran, ada skenario, ada konstruksi di sini. Nah tiba-tiba semua kan berarti kan perbuatan ini dilakukan secara bersama-sama. Termasuk yang mengangkat mayatnya si Vina, itu salah satu dari 2 orang yang dinyatakan buron ini. Buron yang kemudian nanti dihapus itu. Betul. Nah sekarang pertanyaannya, kalau tadinya dikatakan bahwa dia orang inilah yang membawa mayatnya Vina dan juga Egy, ya, Vina waktu itu belum mati ya, pokoknya Peggy, Vina dan Egy. Maka pertanyaan kita adalah, kalau ternyata yang 2 orang ini tidak ada, lantas bagaimana caranya orang ini berpindah ke flyover? Apakah dia bisa mayat berjalan? Ya kan? Jadi berarti konstruksinya kan gak benar dong. Suatu peristiwa ini kan tidak akan terjadi separuh-separuh. Ini kan satu kesatuan bulat, di mana terjadinya pembunuhan ini dilakukan secara bersama-sama oleh 11 orang. Katanya dakwaan. Ternyata 3 nggak muncul. Nah, Peggy di sini salah satu diantaranya. Nah, kalau 2 dinyatakan fiktif, 1 nggak terbukti, nah lantas peran Peggy ini di mana dalam peristiwa pembunuhan ini? Jadi aneh nih. Jadi itu pengantin katakan, bagaimana bisa terjadi ada pembunuhan yang oleh jaksa, oleh pengadilan nyatakan dilakukan 11 orang, ternyata yang 2 orang yang sudah pasti itu tidak pernah ada. Berarti kan ini kan fiktif juga dong skenario ini. Konstruksi ini kan buyar, tidak berdasar jadinya. Karena pembawa mayat yang 2 orang tadi ya. Betul. Itu tidak ada, bukan berarti kemudian bisa digantikan mungkin si A, mungkin si B. Ya nggak bisa dong. Karena pasti itu di bawahnya ada konstruksi lain yang kompleks. Iya, ada 2 itu. Andi sama siapa saya lupa ya. Iya. Dani. Andi dan Dani katanya lah yang membawa mayat itu. Itu berdasarkan putusan? Iya, di dalam putusan seperti itu. Membawa ya ke flyover. Iya kan? Nah ternyata Dani dan Andi nggak ada. Lantas pertanyaannya, siapa yang membawa mayat ini ke flyover? Berarti kan ada ketidakbenaran di sini kan? Nah itulah yang harus kita nyatakan bahwa ini konstruksi daripada polisi, jaksa dan hakim untuk membuktikan terjadinya suatu perbuatan pidana itu menjadi baseless, tidak berdasar. Nah kalau ini tidak benar, sedangkan tuduhannya, dakwaannya itu adalah perbuatan dilakukan secara bersama-sama, maka berarti peristiwa itu patut diduga diragukan kebenarannya. Nah, di situ persoalannya. Itu logika sederhana sebenarnya. Jika 2 pembawa mayat itu kemudian dihapus dan dinyatakan itu adalah fiktif karena pernyataan dari saksi yang berbohong, katakanlah seperti itu, maka siapa yang membawa mayat? Padahal di putusan itu sudah ada keterangan bahwa si pembawa mayat itu adalah Andi dan Dani. Yang itu sudah ternyata fiktif. Betul. Siapa yang membawa mayat? Betul. Itu hancur semua konstruksinya. Hancur konstruksi hukumnya. Padahal dikatakan setelah dilakukan pembunuhan, perkosaan, lantas dibawa ke flyover yang untuk menunjukkan seakan-akan itu adalah kecelakaan tunggal. Kan itu maksudnya. Lantas kalau Dani dan Andi tidak ada, bagaimana caranya banyak itu pindah sana? Ini betul-betul tidak berdasar gitu. Saya ingin silakan. Ya, ini logika sederhana. Ada mahasiswa hukum nggak di sini? Nggak ada, oke. Tapi saya ingin tanya, sebagai advokat senior, Pak Oto meyakini Saka Tatal dan juga 5 terpidana lainnya, atau mungkin nanti lebih, jika melakukan peninjauan kembali dan buktinya kuat, berdasarkan dari putusan pengadilan, putusan pra-peradilan Peggy kemarin, maka sangat, saya katakan, sangat besar kemungkinan semuanya akan bebas.
Saya optimis sekali. Optimis sekali. Optimis sekali ya. Di samping fakta-fakta tadi itu juga ya, masih banyak fakta-fakta yang lain. Apa boleh tahu Pak? Salah satu di antaranya ya, ini saya membaca, belum semua saya baca, karena ini yang lebih mendalaminya semuanya tim saya ya. Salah satu contoh ya, yang bisa dilihat kejanggalan lah. Saya tidak menuduh polisi berbuat macam-macam, tapi kejanggalan. Di dalam berita acara penyitaan, yang disita dari, kalau saya tidak keliru, dari Sudirman, itu katanya ada 3 buah batu. Dilakukan tanggal 2 September, 26 kalau nggak salah. 02 atau 26, lupa saya. Pokoknya setelah kejadian. 2 September kalau saya tidak keliru. 3 batu. Coba bayangkan. Batu ini katanya kan dipakai mukul orang, melempar atau melakukan pembunuhan. Oke? Ya. Lantas tiba-tiba berapa hari kemudian batu itu disita dari Sudirman. Sehingga pertanyaan saya, apakah mungkin Sudirman setelah memakai batu ini mukul, menyimpan, lantas diambil lagi, dipungut lagi batu ini, disimpan lagi ke rumahnya, baru disita? Impossible. Nggak mungkin batu ini bisa kembali kepada dia. Disita dari dia. Ya. Satu. Kedua, ada juga di situ saya lihat disita adalah botol minuman tempat mereka minum miras lah seperti itu. Ya kan? Jadi pertanyaan saya, katanya mereka ke warung Ning minum miras, lakukan pembunuhan. Lantas berapa hari kemudian ditemukan disita dari Sudirman itu adalah botol aqua bekas minuman. Pertanyaan saya, setelah mereka minum, apa botol aquanya dibawa-bawa ke sana? Kemudian setelah membunuh, botol aquanya dibawa pulang ke rumah lagi. Nanti disita dari dia. Tidak dikasih keterangan dari mana botol itu ditemukan? Dari Sudirman, disita dari dia. Oh, artinya disimpan begitu? Iya, jadi nggak mungkin kan? Oh, iya. Padahal itu dipakai untuk minum. Bagaimana bisa disita dari dia? Botol itu. Ini barang bukti kan gitu. Nah, mudah-mudahan saya tidak keliru. Itu dari tadi saya baca itu datang sini. Ini udah 3 nih, saya hitung tadi. Udah 3. Acara Sudirman. Jadi bagaimana bisa itu bisa dibawa? 2 buronan, terus kemudian batu, kemudian botol. Betul. Botol air mineral tadi ya. Betul. Jadi bagaimana bisa di tangan dia disitanya itu? Sehingga saya berpikir, ini dari mana munculnya ada penyitaan dari dia? Coba ditanya Sudirman. Bagaimana dia bisa bawa pulang, minum dulu di warung Ning, melakukan pembunuhan, minumannya dibawa lagi ke rumah, atau di mana tempat, disita. Impossible. Itu nggak mungkin terjadi. Sehingga saya belum baca semua, baru saya baca tadi pertama kali ini, wah saya langsung temukan ini. Baru berapa halaman tuh Pak Otto? Saya baru berita acara penyitaan dan berita tersangka, saya baca tadi lihat, wah ini udah kacau. Jadi kalau saya baca yang lain-lain, saya yakini saya akan bisa temukan hal-hal yang lain. Dan sebagai advokat senior, Pak Otto meyakini sangat besar kemungkinan untuk bebas semuanya. Nah satu lagi ya, saya belum baca semua, saya harus jujur ya. Tapi ada di dalam berita acara yang saya lihat, ada berita acara yang tidak didampingi oleh pengacara. Ya, walaupun kemudian di lembaran kedua ada berita tambahan didampingi pengacara. Kalau ternyata kalau ternyata ada berita acara tersangka di sana yang sama sekali tidak didampingi oleh pengacara, meskipun dia didampingi di pengadilan, maka berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Agung jurisprudensi, maka terpidana tersebut harus dinyatakan bebas. Karena seorang tersangka itu harus didampingi pengacara. Itu mandatori itu. Ya. Dan sudah ada beberapa putusan Mahkamah Agung yang mengatakan apabila tidak didampingi oleh pengacara, Mahkamah Agung beberapa kali menyatakan dakwa tuntutan itu tidak dapat diterima. Tanpa melihat kasus materi hukum kasusnya. Ya. Itu ada beberapa putusan. Saya bisa tunjukkan itu paling sedikit 5 atau 7 putusan seperti itu. Nah, kalau itu benar, ada yang seperti itu. Tadi saya lihat hanya satu berita acara, saya lihat pertama dia nggak didampingi, kemudian didampingi. Nah, yang dampingi ini pun siapa? Orangnya juga harus dicari. Betul nggak ada pengacara ini? Karena nggak muncul di sini saya lihat nama-nama itu. Nama-nama yang beredar di dalam peristiwa ini nggak muncul. Jadi saya mau lihat ini orang ini sebenarnya ada atau tidak. Tapi kan saya nggak bisa menuduh. Tapi sebagai seorang lawyer saya harus berpikir, menganalisis benar nggak ada itu.
Nah, tapi kalau sampai ternyata nggak didampingi selama proses penyidikan, itu akan berpotensi itu dibatalkan putusan itu. Oke, baik. Baik, kita akan segera kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.